Iraha iki liwate mendhi bocahku. Oh, ini mati ya. Halo guys,
Mbak Jinan hadir, Pak. Mbak Jinan hadir, Pak.
Itu apaan? Bahaya tuh nanti. Ibu alun video call lah ada. Bangun nih. Udah.
Semua satu Nusantara, hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam Satya Dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Bukan saatnya melihat perbedaan, tapi harusnya kita satukan tekad menuju masa depan. Satunya Indonesia, bela negara tanpa pandang di mana kita. Praja Muda karena pastilah bisa menjadi pemersatu budaya bangsa. Walau beda bahasa, tradisi, suku dan gaya, tapi tetap kita ikat tulistiwa. Sebagai tunas bangsa, warnai bumiku tercinta dengan pandangan ke depan dan semangat kibar. Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda, satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam Satya Dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Praja Muda karena pastilah bisa menjadi pemersatu budaya bangsa. Walau beda bahasa, tradisi, suku dan gaya, tapi tetap kita ikat tulistiwa. Kita sebagai tunas bangsa, warnai bumiku tercinta dengan pandangan ke depan, semangat kibar. Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda, semua satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam Satya Dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika.
kita, karena tak ada beda semua satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam Satya Dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya hanya di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, lihat kalian. Kalau cowok memang beda kan, tapi sayangnya kayak kita. Asal dia tapi kayak langsung bukan niat buat pas malam Ya, videonya dinyalakan ya semuanya. si Bon hilang nyampe begini bukan yang menangkap tentang bangkong tapi adanya ampun Pertama Bapak tanya apakah semuanya sehat? Ya, semuanya sehat ya dan diberi kesehatan dan tetap semangat. Ya. Oke, pertama Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita mulai pembelajaran hari ini yaitu tentang kepramukaan ya. Pertama Bapak ingin tes dulu, apakah suara Bapak terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Terus Bapak ingin sampaikan bahwa kegiatan ini Bapak rekam ya. Bapak rekam untuk kepentingan dokumentasi Bapak. Kemudian kemarin kan Bapak sudah menge-share ya tentang pemilihan ketua kelas. Nanti akan Bapak share tentang pemilihan ketua kelas siapa aja yang terpilih hasil polling. Hasil polling yang yang telah kalian pilih siapa aja yang menjadi ketua kelas, wakil sekretaris dan bendahara. Oke. Yang lain videonya dinyalakan, ada yang belum dinyalakan nih. Dinyalakan videonya biar Bapak bisa melihat kalian. Nah, gitu. Videonya dinyalakan. Oke, videonya semuanya dinyalakan karena Bapak mau foto, dipoto dulu ya. Foto awal pembelajaran. Semuanya yang rapi karena akan Bapak foto untuk dokumentasi Bapak. Oke, senyum semuanya. Siap, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, kita mulai pembelajaran. Sebelum pembelajaran mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Seperti janji Bapak tadi, akan Bapak bagikan polling hasil pemilihan ketua kelas, wakil, dan sekretaris. Oke, akan Bapak share. Sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Pak. Ya, sekarang akan Bapak bagikan hasil
Pemilihan pertama adalah hasil pemilihan ketua kelas yang terpilih dengan jumlah pemilih 20,8%, yaitu di sini atas nama Agung Satrio Nugroho. Jadi ketua kelasnya atas nama Agung Satrio Nugroho ya. Itu adalah ketua kelas kalian yang baru di kelas 5 ini. Ya. Oke, terpilih sebanyak 20,8%. Oke. Itu adalah ketua kelasnya atas nama Agus Satrio. Terlihat kan ya? Terlihat tidak? Kurang jelas, Pak. Kurang jelas, Bapak besarkan dulu. Apakah sudah terjelas? Oke, perhatikan. Ini terjelas ya, sudah jelas ya di layar monitor kalian? Jelas, Pak. Ini, terbanyak sebanyak 20,8%, ya 20,8%, yaitu adalah atas nama Agung Satrio Nugroho. Ini adalah ketua kelas kalian di kelas 5 ya, di kelas 5C. Dicatat ya, atas nama Agung Satrio Nugroho adalah ketua kelasnya. Sudah dicatat belum? Sudah dicatat? Sudah dicatat belum? Belum, Pak. Sudah, Atas nama Pak. Agung Satrio Nugroho. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, terlihat ya di layar monitor kalian. Oke. Sudah, Pak. Berikutnya adalah pemilihan wakil ketua kelas. Ya. Wakil ketua kelas dengan suara terbanyak 20,8%. Kita lihat siapakah. Oke, ternyata wakilnya adalah Oriza Satiwa Sibila. Ya, wakilnya ini adalah Oriza ya. Jadi wakil ketua kelasnya adalah Oriza. Ya, seperti yang Bapak jelaskan kemarin, ketua kelas ya berfungsi sebagai pada saat nanti sudah mulai tatap muka atau sudah pembelajaran sudah kembali normal, yaitu tugas pertama adalah menyiapkan kelas. Kemudian pada saat upacara ya tugas pertama sebagai pemimpin upacara ya ketua kelas pastinya. Kemudian tugas wakil yaitu sebagai ini ya pengganti ketua kelas jika ketua kelas tidak ada gitu atau sakit atau tidak hadir di sekolah. Perhatikan pengurus kelas itu atau wakil ketua, wakil, kemudian itu sama seperti perwakilan Bapak ya. Jika Bapak tidak ada di kelas, maka yang sebagai perwakilannya adalah pengurus kelas. Jadi segala perintah yang dilaksanakan oleh pengurus kelas harus dilaksanakan dan dipatuhi. Jika Bapak tidak ada, tapi ingat yang dipatuhi yang positif aja atau yang baik-baik saja, nggak usah yang negatif, jangan diikuti seperti itu. Tentu jika pengurus kelas melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran ya tentu dapat hukuman juga seperti itu. Jadi pengurus kelas pertama untuk mengatur seluruh siswa yang ada di kelas, kemudian ya sebagai petugas upacara juga ya, terus sebagai perwakilan Bapak juga. Jadi kalau misalnya di kelas kebetulan Bapak lagi tidak ada, maka perwakilan kelasnya adalah maka yang mengatur kelas adalah pengurus kelas. Jika ketua kelas ada, maka ketua kelas yang harus mengatur kelasnya. Ya. Tapi jika ketua kelas tidak ada, wakilnya yang akan menggantikan untuk mengatur kelas. Jika wakil tidak ada, ya sekretaris. Sekretaris tidak ada, terakhir adalah bendahara yang akan mengatur
kelas supaya tertib. Tapi ingat, pengurus kelas melakukan kegiatan-kegiatan yang baik ya, yang positif. Jangan sampai melakukan kegiatan yang melanggar aturan. Itu kalau melanggar aturan tetap mendapat hukuman. Seperti itu. Lanjut, berikutnya adalah tadi udah ditulis ya, wakilnya Oriza Satiwa Sibila ya. Belum Pak, saya belum Pak. Belum, ditulis dulu. Jadi wakilnya adalah Oriza Satiwa Sibila. Sudah Pak. Sudah. Belum Pak. Sudah, Jadi Pak. ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya? Ada yang masih ingat ketua kelasnya siapa tadi? Agung Satria Pak. Oh iya, Agung Satrio Nugroho ya, itu adalah ketua kelas kalian. Oke, kita lanjut ke berikutnya adalah untuk sekretaris. Sekretaris kita lihat siapa, ternyata dia yang dapat tinggi nih. Kita lihat siapa sekretaris. Jadi pertanyaannya adalah pilih salah satu nama di bawah ini yang menurut kalian cocok menjadi sekretaris kelas. Hasilnya adalah ini dia, Cantika Kenanga Putri. Jadi Cantika Kenanga Putri selamat menjadi sekretaris kelas 5C. Ya, ditulis sekretaris kelas Cantika Kenanga Putri. Sebanyak 25% atau 6 siswa ya, 6 siswa dari yang kemarin ikut pemilihan itu memilih Cantika Kenanga Putri. Sudah ditulis? Sudah Pak. Sudah? Sudah Pak. Oke. Lanjut ke berikutnya adalah bendahara kelas. Pilih salah satu nama di bawah ini yang menurut kalian cocok menjadi bendahara kelas. Lihat di sini sudah terpilih adalah atas nama, wah, Cantika tadi sudah kepilih ya, sudah kepilih menjadi sekretaris, jadi tidak mungkin merangkap jadi bendahara. Kita lihat yang lain. Ternyata ada 2. Nah, ini Fahira dan Fahira Wardani dan Raijita Maida Putri. Berarti 2 orang ini yang kepilih menjadi bendahara ya. Pertama adalah Fahira Wardani. Silakan ditulis Fahira Wardani sebagai bendahara. Jadi bendaharanya ada 2 orang ya. Fahira Wardani dan satunya lagi adalah Raijita Maida Putri. Jadi bendaharanya ada 2, sekretaris kelas 1, wakilnya juga 1, ketua kelasnya juga 1. Jadi ketua kelasnya adalah Agung Satrio Nugroho, kemudian wakilnya adalah Oriza, kemudian sekretarisnya adalah Cantika Kenanga Putri, kemudian bendaharanya adalah Raijita Maida Putri dan Fahira Wardani. Silakan dicatat. Saya sudah Pak. Oke. Saya sudah Pak. Saya sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah semua? Sudah. Sudah. Pak. Oke. Terima Sudah, kasih. Pak. Sudah. Oke, Bapak. Sudah? Bapak ini ya. Oke. Tadi Bapak ulang, yang jadi ketua kelasnya adalah Agung Satrio Nugroho, kemudian wakilnya adalah Oriza,
Ya, Riza selamat menjadi wakil ketua kelas. Kemudian sekretarisnya tadi siapa? Sekretarisnya ada yang tahu? Ada yang bisa nyebutkan? Cantika Cantika Penanga Putri, Pak. Oke. Kemudian bendaharanya siapa? Saya sama Fahira Wardani, Pak. Saya sama Fahira, Pak. Oh iya, Pak Ira Wardani dan siapa? Satu lagi. Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Rezita. Nah, Rezita ya. Diingat ya. Nanti tentu ada pertanyaan ya dari situ. Oke, videonya dinyalakan. Videonya semuanya dinyalakan biar Bapak bisa melihat kalian. Videonya, nah gitu. Biar Bapak bisa tahu ya, hadir di depan Bapak adalah siswa Bapak. Oke. Nah, gitu. Oke. Sudah dicatat kan? Jangan sampai lupa. Nanti jika ada pertanyaan kalian bisa jawab. Masih ada berkaitan dengan kelas pertanyaannya. Oke, yang berikutnya adalah pengenalan tentang kepramukaan. Jadi materi hari ini adalah pendidikan kepramukaan. Nanti akan Bapak jelaskan tentang segala macam tentang kepramukaan yang ada di Indonesia dan lambang-lambang kepramukaan ya yang ada di pakaian kalian. Tentu kalian harus sudah kelas 5 harus paham lambang-lambang kepramukaan yang ada di pakaian kalian. Seperti itu. Oke, akan Bapak share. Oke. Sudah terlihat di layar monitor kalian? Sudah, Pak. Sudah terlihat, Pak. Di situ ada pramuka, Dasa Trisatya, Dasa Dharma, dan Sejarah Pramuka. Gambar di sebelah kanan layar kalian, yang gambar orang sedang ini adalah Lord Baden-Powell ya, atau pembuat pencipta pramuka pertama kali. Lord Baden-Powell. Kemudian di sebelah kiri layar kalian itu adalah lambang tunas kelapa. Kenapa di Indonesia lambang pramuka adalah tunas kelapa? Karena pertama kelapa atau buah kelapanya itu sangat bermanfaat untuk apa saja. Jadi arti kenapa tunas kelapa yang dipilih pertama adalah kelapa, ya, buah kelapa. Tahu kan buah kelapa? Ya, itu sangat bermanfaat ya. Apalagi di zaman pandemi sekarang orang banyak yang mencari kelapa, terutama kelapa hijau. Ya. Nah, jadi kelapa itu pertama adalah sebenarnya fungsi utama dari kelapa itu bisa menetralkan racun ya. Jadi kalau misalnya orang keracunan itu diberi minum kelapa biasanya akan ternetralkan oleh kelapanya. Kemudian kadang-kadang kita butuh cairan sebagai pengganti cairan, misalnya infus, seperti infus, tahu kan infus ya. Nah, ini cairan kelapa juga bisa bisa digunakan sebagai pengganti infus seperti itu. Jadi untuk diminum ya, langsung diminum. Jadi gunanya banyak. Nah, tapi jangan berlebihan juga memakan atau meminum kelapa karena bisa mengakibatkan kalian terkena diare karena kebanyakan kelapa itu tidak baik juga seperti itu. Kemudian di kelapa itu tentu ada kayak dagingnya ya, yang putih, yang warna putih. Nah, itu fungsinya banyak. Ada yang bisa dimakan langsung sebagai pengganti makanan juga bisa. Kemudian jika diperas akan keluar santannya. Nah, santannya itu bisa digunakan untuk bermacam-macam, misalnya untuk membuat kue atau apa, itu bisa digunakan seperti itu. Jadi gunanya banyak. Kemudian kenapa di sini jadi tunas kelapa bukan kelapa saja lambangnya? Karena di kelapa ini, tunas kelapa ini bisa tumbuh di mana saja ya, bisa tumbuh di mana saja tanpa harus bersusah payah ditanam.
Seperti itu. Makanya di sini kenapa diberi tunas Bapak supaya pramuka itu bisa beradaptasi di mana saja, ya. Tidak usah pilih-pilih. Jadi Bapak itu pada saat dia jatuh dari pohon terus terkena ombak, terus dia berlabuh di suatu pulau, dia akan tumbuh seperti itu. Oke, ada pertanyaan tentang lambang pramuka? Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, Pendiri pramuka siapa, Pak? Pendiri pramuka siapa, Pak? Pendiri pramukanya adalah pencipta pramuka pertama kali di dunia ini adalah Robert Baden-Powell. Nanti ada penjelasannya. Oke. Kita lanjut ke berikutnya. Oke. Nah, ini adalah lambang yang ada di baju kalian. Ya, lambang yang ada di baju kalian. Lihat, kalau Jawa Barat, nah Jawa Barat ini lambangnya adalah seperti ini, gedung sate ya, ada lambang gedung sate. Ini adalah lambang warga ya, warga daerah Jawa Barat yang sekarang seperti ini. Nah, nanti kalau masuk terus kemudian pakai baju pramuka, usahakan keluarganya sudah seperti ini ya. Nah, lambangnya ada nih. Kemudian yang tengah ini adalah namanya Boy Scout. Letaknya ada di sebelah kanan. Kalau untuk laki-laki, posisinya itu ada di sebelah kanan atas kantong sebelah kanan. Ya, kalau laki-laki ya, kalau laki-laki perhatikan, kalau laki-laki posisi Boy Scout atau yang warna ungu ini berada di sebelah atas kantong baju pramuka. Nah, itu adalah lambang Boy Scout. Sedangkan untuk putri itu letaknya ada di kerah sebelah kanan untuk dipakainya. Nah, ini adalah Boy Scout ya. Kemudian yang ada tulisan gerakan pramuka ini adalah namanya Kitri ya, Kitri ya. Kitri itu ada di sebelah untuk putra ya, untuk putra atau laki-laki ini berada di sebelah kantong kanan ya. Pas kantong kanan itu pramuka. Nah, ini adalah lambangnya seperti ini. Kemudian untuk putri ini letaknya ada di sebelah kerah ya, kerah kiri biasanya, kiri kalian itu ada biasanya di situ dipasangin di kiri sini. Kalau untuk putri biasanya taruh di sebelah kiri. Kalau untuk ininya ya, untuk Kitri. Jadi Bapak ulang, untuk Kitri yang warna coklat itu letaknya ada di sebelah kerah. Sedangkan untuk putra itu ada di kantong sebelah kanan. Ya, ingat. Baju pramuka yang digunakan untuk kelas 5 adalah baju penggalang ya, bukan siaga. Kalau siaga itu ada kantong 2 di depan yang lengan panjang, terus di kerahnya itu ada coklatnya ya, itu adalah siaga seperti itu. Sedangkan kalau untuk penggalang yang sudah menggunakan kantong 2 ya di atas seperti itu. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan untuk pemasangan lokasi bednya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, berikutnya. Perhatikan himne pramuka ya, himne pramuka. Nah, ini adalah contoh himne pramuka, silakan didengarkan.
Oke. Itu adalah lagu himne pramuka ya. Itu adalah lagu himne pramuka. Jadi yang pertama adalah kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, Satya Kuku Dharmakan, Dharma Kubaktikan. Nah, itu adalah Satya, itu adalah Satya Dharma ya. Nanti ada penjelasannya atau ada tentang Satya Dharma. Oke, kita bahas dulu tentang Satya Dharma ya. Nah, ini adalah Trisatya. Tadi ada Satya Dharma. Nah, itu Satyanya ini adalah Trisatya ya. Trisatya Pramuka itu ada 3. 1, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara, Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3, menepati dasa dharma. Oke, silakan ditulis dahulu. Silakan ditulis. Pak, saya udah, Pak. Pak, saya sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Kita Pak. tunggu yang Saya sudah, Pak. Sudah, Pak. kita tunggu dulu ya. Saya sudah, Pak.
Saya sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Saya sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah semuanya? Ada yang belum? Sudah, Pak. Sudah, Sudah. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Berikutnya yaitu Dasa Dharma ya. Berarti ini ada Dasa Dharma Pramuka dari 1 sampai 5 dahulu. Pertama ada takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3 adalah patriot yang sopan dan kesatria. Yang 4 adalah patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima adalah rela menolong dan sabar. Silakan ditulis dahulu. Jadi untuk Dasa Dharma itu ada 10 ya. Ini 5 dulu, nanti setelah ini baru lanjut yang ke 10-nya. Saya lanjut ke 6 sampai dengan 10. Saya sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak.
Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Pencipta lagu Hipna Pramuka siapa, Pak? Siapa? Pencipta Hipna lagu Pramuka siapa, Pak? Nah, penciptanya itu sampai sekarang belum ada. Nanti kalian searching aja di Google. Kalian Ya, coba Pak. cari pencipta himne pramukanya siapa. Baik, Pak. Karena selama ini kelihatannya tidak apa maksudnya tidak terlalu terdengar gitu siapa pencipta himne pramukanya. Tapi kalian bisa searching di Google. Kalian coba cari tahu pencipta himne pramuka itu siapa. Saya sudah, Pak. Oke. Sudah semuanya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah Oke, kalau Pak. sudah semua, Sudah, kita Pak. lanjut ke berikutnya. Pak. Lanjut ke nomor 6 sampai dengan nomor 10. Nah, ini adalah nomor 6 sampai dengan nomor 10. Nomor 6-nya adalah rajin, terampil, dan gembira. Nomor 7, hemat, cermat, dan bersaja. Nomor 8-nya adalah disiplin, berani, dan setia. Nomor 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Silakan ditulis. Saya udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya belum, Pak. Saya sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Saya belum, Pak.
Oke, santai aja, tenang, Bapak tunggu. Pak, saya belum. Iya, tenang aja. Bapak tunggu. Saya sudah, Pak. Saya sudah. Sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Oke, sudah semuanya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, baru Pak. Nah, tadi kan ini ada video tentang sejarah pramuka, kalian dengarkan baik-baik. Tolong mic-nya semuanya dinonaktifkan, jangan ada yang bersuara. Oke, kita mulai. Sejarah Pramuka Dunia dan Indonesia. Perkenalkan, ini adalah Bapak Pramuka Dunia, Lord Robert Baden-Powell. Beliau lahir di Inggris pada tanggal 22 Februari tahun 1857. Pada tahun 1908, beliau menulis sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys. Buku ini lalu menyebar ke negara-negara sekitar, mulai dari Inggris, Belanda, Prancis, sampai Italia. Kemudian, berdiri organisasi Boy Scout, yang digagas oleh Baden-Powell. Pada tahun 1922, Jambore pertama dilaksanakan. Bertempat di Olympia Hall, London, Inggris. Dan diikuti oleh 27 negara dari seluruh penjuru dunia. Pada tahun 1923, Pramuka mulai masuk Indonesia. Ditandai dengan berdirinya organisasi JIPO atau Jong Indonesiasi Pathwinderij di Jakarta. Dan organisasi NPO atau Nasionale Pathwinderij Organisasi di Bandung. Pada tahun 1926, JIPO dan NPO bersinergi menjadi satu, dan berubah nama menjadi INPO, atau Indonesische Nasionale Pathwinderij Organisasi. Presiden Insinyur Soekarno menetapkan kepanduan seluruh Nusantara menjadi Gerakan Praja Muda Karana, atau lebih dikenal dengan Pramuka. Oke, itu adalah tentang sejarah pramuka yang ada di Indonesia. Dan videonya semuanya dinyalakan.
Oke, biar Bapak bisa melihat kalian semua. Nah, perhatikan pembelajaran hari ini diingat ya. Terus nanti tentu ada pertanyaan yang akan Bapak berikan. Nah, jadi nanti di Google Form kalian isi pertanyaan yang ada di situ. Terus Bapak tunggu jawabannya sampai dengan sore ini atau malam ini ya terakhir. Seperti itu. Kemudian nanti karena kondisi seperti ini, terus ada himbauan untuk orang tua atau siswa dilarang datang untuk ke sekolah, maka peminjaman buku tidak ada dulu. Nanti dia akan dipinjamkan pada saat himbauan itu sudah dicabut dari pemerintah Kabupaten Bekasi. Tapi untuk pembelajarannya bagaimana Pak? Pembelajaran akan nanti Bapak berikan, ya akan Bapak berikan berupa PDF. Jadi nanti sehari sebelumnya kalian pelajari dahulu, akan kalian pelajari. Nanti akan Bapak berikan pembelajaran apa yang harus dipelajari untuk esok harinya seperti itu. Jadi untuk pembelajaran hari Senin, apa yang akan dipelajari nanti akan Bapak share di WA. Ya, akan Bapak share di WA berupa file PDF, nanti kalian pelajari dahulu. Seperti itu. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Ingat ya, tadi tentang siapa ketua kelasnya, terus wakilnya siapa, kemudian lambang pramuka itu apa, ya, terus lambang pramuka yang ada di baju kalian itu apa aja diingat. Kemudian nanti tentu ada pertanyaan melalui Google Form, kalian coba kerjakan. Paling nanti akan Bapak share di sore hari ya, seperti itu sekitar jam 3 akan Bapak share tentang pertanyaannya. Kemudian karena video ini Bapak rekam ya, pembelajaran hari ini bisa ya. Pak, bisa jangan sore nggak Pak? Kenapa emang? Kalau sore saya ngaji Pak. Kan bisa dikerjakannya di malam hari. Oh iya. Bisa dikerjakan di malam hari ya, kan batasannya sampai besok. Nggak usah langsung dikerjakan hari itu juga, nggak apa-apa ya, bisa dikerjakan malamnya seperti itu. Paham ya? Paham Pak. Nah, Pak. Paham Pak. terus karena pembelajaran ini Bapak rekam, nanti akan Bapak masukkan ke YouTube Bapak ya, YouTube Bapak. Nanti kalian bisa lihat pembelajaran hari ini di situ, atau untuk mengulang pembelajaran hari ini apa aja silakan kalian bisa lihat di YouTube Bapak. Nanti Bapak akan bagikan linknya, bagikan linknya ke kalian. Paham? Paham Pak. Paham Pak. Ya, untuk hari ini cukup. Terima kasih semuanya telah bergabung. Semoga kalian, Bapak doakan semoga kalian semua diberi kesehatan. Amin. Dan bisa mengikuti kegiatan ini. Ingat, besok tidak ada kegiatan pembelajaran ya. Besok libur dulu, tidak ada kegiatan pembelajaran. Kita ketemu lagi hari Senin, yaitu pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Oke Pak. Materinya gimana Pak yang punya buku? Nanti akan Bapak share ya, Bapak share file PDF, kalian bisa baca dahulu untuk tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Seperti itu. Akan Bapak share hari ini 2 pembelajaran, yaitu tema 1, tema 1 pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 berupa file PDF. Paham? Kalian pelajari dahulu, nanti hari Senin dan Selasa kita akan bahas. Ya. Oke, ada pertanyaan? Enggak. Tidak, kita berdoa dulu. Sebelum pembelajaran ini Bapak bubarkan, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih telah bergabung dan semoga semuanya semuanya tetap sehat
dan semoga pembelajaran tatap muka dibuka secepatnya. Silakan boleh keluar dan sampai ketemu lagi di hari Senin. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak. Iya, Terima kasih, Pak. sama-sama semuanya.